Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah mari sama-sama kita bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih dimudahkan dan dilapangkan oleh Allah untuk berjalan ke salah satu tempat terbaik di muka bumi, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, berhadir di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan ini adalah catatan-catatan kebaikan yang nanti akan kita dapatkan khususnya nanti pada kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang biasa Ulun akan sampaikan sebahagian dari materi, kemudian kalau ada pertanyaan silahkan dari apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal-hal yang dianggap dirasa perlu untuk sama-sama kita perbincangkan di kesempatan pagi hari ini. Kita akan sambung kajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa sunnah sebelum kita bersafar. Safar itu bisa dijadikan ladang pahala bagi kita ketika kita bersafar. Selama safarnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, terkhusus safar berkaitan dengan ibadah. Safar berkaitan dengan ibadah itu banyak. Tidak hanya umroh, tidak hanya haji. Orang yang bersafar misalnya menuntut ilmu agama, dia melakukan perjalanan yang jauh, datang ke kajian misalnya, dan mengambil jarak seorang musafir, maka jelas ini safar yang berkaitan dengan ibadah. Safar juga dikatakan beribadah, dikatakan bernilai ibadah adalah ketika seseorang pergi untuk bersilaturahim. Dia datang ke saudaranya yang jauh, datang ke keluarga yang jauh, mungkin kalau bahasa kita beelang ke sana. Selama dia menempuh perjalanan seorang musafir di 85 kilo, maka bersilaturahimnya dia ke keluarga yang jauh tersebut itu pun dianggap safar yang bernilai ibadah. Dan yang harus kita pahami, ketika safar bernilai ibadah, maka setiap perjalanan kita itu diganjar pahala. Safar itu ada beberapa model. Ada safar yang hukumnya mubah, diperbolehkan. Ada safar yang dihukumi dianjurkan, dan dianjurkan ini ada yang dihukumi wajib, ada yang dihukumi sunnah, dan ada safar yang dihukumi haram. Nah, safar yang dihukumi ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu diantaranya adalah ibadah haji. Ibadah haji. Seorang yang sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji, maka safarnya itu dihukumi wajib. Safar yang dihukumi sunnah, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, seperti orang yang umroh, orang yang menuntut ilmu agama pada perjalanan yang cukup jauh, seorang yang bersilaturahim, maka ini diantara safar-safar yang hukumnya sunnah. Semua safar yang berkaitan dengan ibadah ini, setiap perjalanan, setiap detik-detik yang dia lalui itu bernilai pahala. Makanya orang umrah misalnya, perjalanannya sangat melelahkan, perjalanannya sangat jauh, mungkin kurang lebih 10 jam dia berada di dalam pesawat. Yang harus dipahami adalah setiap detik-detik yang dia berada di dalam pesawat tersebut itu bernilai pahala. Sehingga kalau ada perasaan bahwasanya atau ada keyakinan bahwasanya ini bernilai ibadah, maka safar tersebut itu akan menjadikan sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Dia tahu dia terus dapat pahala. Sama orang yang pergi bersilaturahim, dia harus beli tiket pesawat misalnya, dia harus keluar uang sekian-sekian. Yang harus dipahami adalah silaturahimnya dia, kemudian dia harus membeli tiket, dia harus mengeluarkan uang sekian dan sekian, itu bernilai pahala. Itu bernilai pahala.
dan setiap perjalanan dia itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun safar yang sifatnya mubah, orang pergi perjalanan misalnya, apalagi musim libur ini, tulak ke Jakarta, tulak ke Jogja misalnya, nang berjalan ke Ngalibanar di sana, saking banyaknya orang, yang rata-rata mohon maaf mereka sulit untuk menikmatinya karena banyaknya orang tadi. Nah, orang yang melakukan perjalanan yang sifat safarnya itu mubah, mereka hanya dihukumi bahwasanya perjalanannya itu mubah, diperbolehkan, tapi mereka tetap berhak untuk mendapatkan sholat jamak dan qashar. Jadi yang membedakan antara safar yang bernilai ibadah dengan safar yang hukumnya mubah, kalau safar yang bernilai ibadah, setiap perjalanannya, setiap derap langkah kakinya, setiap detik-detik yang dia lalui itu terus bernilai pahala. Tapi safar yang bernilai mubah, hukumnya boleh, itu tadi seperti perjalanan refreshing misalnya, ada orang ketujuh ke pantai misalnya, melihat matahari timbul, melihat matahari tenggelam, dia tunggu-tunggu misalnya menit-menitnya, kemudian dia melakukan perjalanan kemanapun, ini bernilai hukumnya mubah. Apakah dikatakan ibadah? Belum tentu, kata para ulama, karena niat awal adalah dia ingin berjalanan. Tapi apakah dia berhak untuk mendapatkan rukhsah jamak qashar? Ulama sepakat dia berhak. Jadi yang membedakan antara safar yang bernilai ibadah dengan safar yang hukumnya mubah itu adalah niatnya dan tujuannya. Tapi semuanya sama untuk mendapatkan rukhsah, keringanan, boleh untuk sholat jamak dan qashar. Tidak ada pendapat yang menyatakan kalau safarnya berkaitan dengan perjalanan kada boleh jamak qashar. Ini bukan pendapat yang marjuh, bukan pendapat yang rajih. Semuanya sama selama dia adalah seorang musafir. Cuman yang membedakan adalah yang satu di detik-detiknya terus mendapatkan pahala, yang satu belum tentu mendapatkan pahala. Kenapa? Karena niat awalnya itu berbeda. Sementara safar yang hukumnya haram, jelas mereka tidak akan pernah mendapatkan sholat jamak qashar. Dan ulun kira safar yang berkaitan dengan perkara haram ini hampir tidak kita dapatkan, kecuali orang ada ya berat untuk dikatakan muslim yang baik. Aku hendak tulak dulu ke Jakarta Jasidin, hendak berjual narkoba dulu Jasidin. Itu apakah dia boleh jamak qashar sementara dia melakukan perjalanan? Belum kira sembahyang jagin karena tapi kakaruan, apalagi jamak qashar. Safar yang berkaitan dengan perkara-perkara haram, jelas dia tidak mendapatkan jamak qashar. Hendak mana aja, hendak merampok di Sulawesi sana aja sudah. Maka apakah dia boleh jamak qashar? Tidak boleh dia jamak qashar, karena jelas perbuatannya adalah perbuatan yang haram. Jadi sementara yang kita dapatkan adalah safar itu hanya di dua keadaan secara umum, berkaitan dengan ibadah, yang kedua berkaitan dengan perkara yang mubah. Yang membedakan antara perkara yang mubah dengan perkara yang dikatakan ibadah itu adalah kalau itu berkaitan dengan ibadah, maka setiap perjalanannya, setiap detik-detik yang dia berada pada perjalanan tersebut itu terus dinilai ibadah. Piantulak misalnya bersilaturahim ke keluarga yang jauh, maka yang harus dipahami adalah perjalanan tersebut perjalanan yang setiap waktunya dinilai ibadah. Jadi safar yang berkaitan dengan ibadah tidak hanya hal-hal yang berkaitan dengan haji, umrah, orang yang bersilaturahim, orang yang misalnya dia mendatangi keluarganya yang jauh tadi, maka sekali lagi ini dianggap telah dikatakan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu perintah Allah. Nah, kemudian sebagaimana yang sudah kita pahami bahwasanya di antara sunnah yang berkaitan dengan safar, kita tahu sunnah safar itu berkaitan dengan sebelum bersafar, ketika bersafar, dan pulang setelah bersafar. Tiga keadaan ini banyak sunnah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum bersafar kita tahu itu banyak sunnah-sunnah yang melekat. Yang pertama, hendaknya orang yang akan bersafar sebelum dia bersafar dia memperbanyak kalimat istighfar agar memudahkan safarnya dia. Yang kedua, orang yang akan bersafar hendaknya
Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, khususnya masalah hutang piutang, maka hendaknya dia sampaikan kepada ahli warisnya. Karena kita tidak tahu pada perjalanan kita. Kemudian di antara perkara yang juga melekat bagi orang yang akan bersafar adalah ketika dia melakukan perjalanan dan dia tahu kapan dia sudah akan melakukan perjalanan, maka di malamnya hendaknya dia melaksanakan salat istikharah. Jumhur ulama menyebutkan orang yang melaksanakan salat istikharah di malam sebelum dia berpergian, besoknya pergi misalnya, malamnya dia istikharah, kemudian benar-benar terjadi safar dan ditakdirkan bersafar orang tersebut, maka safarnya pasti mendatangkan kebaikan. Pasti mendatangkan kebaikan, karena di dalam doa istikharah itu adalah kalaulah seandainya safar ini mendatangkan kebaikan untuk hamba, untuk keluarga, agama, dan dunia hamba, ya Allah mudahkanlah. Kalau seandainya safar ini menjadikan sesuatu yang tidak baik untuk hamba, keluarga, akhirat, dan dunia hamba, maka jauhkanlah. Maka kalau memang takdir terjadi bahwasanya dia melakukan perjalanan yang sebelumnya dia adalah orang yang salat istikharah, maka safarnya pasti mendatangkan kebaikan, itu pasti. Maka sangat diperintahkan untuk melaksanakan salat istikharah. Sampai sahabat radhiyallahu taala anhum mereka menyebutkan, tidaklah kami melakukan perjalanan kecuali di malam harinya kami adalah orang yang melaksanakan salat istikharah. Kemudian di antara perkara yang dianjurkan bagi seorang musafir juga adalah kalau seandainya kita tahu ini ulama berbeda pendapat tentang apakah ada salat sunnah safar atau tidak di saat orang tersebut berangkat untuk bersafar. Sebahagian ulama menyebutkan ada salat sunnah safar, sebagian ulama tidak perlu melaksanakan salat sunnah safar, karena hadis yang dijadikan alasan untuk melaksanakan salat sunnah safar itu diperdebatkan oleh para ulama. Bunyi hadisnya adalah kalau seandainya kalian ingin keluar dari rumah kalian, maka salatlah di rumah kalian, dan itu akan mencegah kalian dari sesuatu yang tidak baik. Nah, kalimat kalau kalian keluar dari rumah kalian itu umum, tidak disebutkan apakah musafir atau tidak. Kalau engkau ingin keluar dari rumah engkau, kata Rasulullah, maka salatlah 2 rakaat, dan itu mencegah sesuatu yang tidak baik kepada kalian. Ini umum kata para ulama, apakah ini salat musafir atau tidak. Kemudian juga diperdebatkan akan kualitas hadisnya. Namun sebahagian ulama menyebutkan itu bisa dipraktekkan. Kalau ingin mempraktekkan juga, maka salat sunnah ini berlaku sesaat sebelum dia berpergian, bukan dengan jarak yang jauh. Misalnya tulaknya ba'da zuhur, salat sunnahnya setelah salat sebelum waktu duha misalnya, maka ini tidak diharapkan. Kalau ingin praktekkan juga salat sunnah tadi adalah, taruhlah misalnya dia berangkat jam 2, ya sudah jam setengah 2 dia salat sunnah. Kalau dia ingin praktekkan, bukan dengan jarak yang jauh. Bukan 2 hari sebelum berangkat sholat sunnah safar dulu Jasiden. Safarnya kapan? Dan ini sekali lagi hadisnya diperdebatkan. Kemudian kalau juga ingin mempraktekkan, maka tidak ada istilah sholat sunnah ini dengan cara berjamaah. Sholat sunnah secara umum itu bukan dilakukan dengan cara berjamaah, kecuali sholat sunnah yang jelas-jelas ada perintah untuk berjamaah, seperti yang Idul Fitri, Idul Adha, ini jelas berjamaah. Sholat khusuf, kusuf, gerhana bulan, gerhana matahari. Salat kemudian istisqa, salat minta hujan. Kemudian salat tarawih, ini jelas ada hadis yang berkaitan dengan cara berjamaah. Adapun salat sunnah safar yang itu diperdebatkan, tidak perlu untuk berjamaah. Tidak perlu untuk berjamaah kalau ingin mempraktekkan juga. Kemudian di antara perkara yang dianjurkan adalah seorang musafir sebelum dia melakukan perjalanan, banyak sekali doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, sebelum kita keluar dari rumah kita, apa yang kita doakan kepada Allah, apa yang kita minta kepada Allah, kita berdoa, Allahumma inni astaudi'uka alladzi la yudi'u wada'i'uhu. Ya Allah, hamba menitipkan semua apapun kepada Engkau, karena Engkau zat yang tidak akan pernah hilang titipannya. Jadi kita doa kepada Allah, ya Allah, hamba menitipkan semuanya ini, maksudnya rumahnya, hartanya, keluarganya, hamba menitipkan kepada Engkau yang tidak hilang titipannya. Dia ucapkan kalimat tadi, dan ini sunnahnya kapan? Di dalam rumah. Jadi kalau pian hendak keluar ketika akan bersafar,
maka sunnah untuk mengucapkan astaudiuka alladzi la yudiu wada'iuhu. Kalau pinang ngalih mahapalinya, ulun ngalih jo mahapalinya asalnya boy. Maka ya sudah cukup dengan bahasa kita. Ya Allah, hamba menitipkan semuanya kepada Engkau, karena Engkau zat yang tidak akan pernah hilang titipannya. Ketika kita menitip kepada Allah, maka Allah yang jaga. Kapan sunnah ini berlaku? Di dalam rumah. Di dalam rumah. Kemudian ketika kita keluar dari rumah, maka berlakulah kalimat Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kapan ini dibaca? Ketika kita keluar dari rumah kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, seorang hamba Allah ketika keluar dari rumahnya, dia membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka malaikat berkata, laqad hudita wa ufita wa waqita. Maka sungguh engkau telah diberikan hidayah, engkau telah dicukupkan, dan engkau telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu syayatin, maka syaitan pun berkata, malaka birajulin qad hudiya wa ufiya wa waqiya. Syaitan kemudian berkata kepada syaitan yang lain, kata Rasulullah, kita tidak bisa lagi menggoda orang ini karena dia telah diberikan hidayah, diberikan petunjuk, dan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besarnya fadilah kalimat Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Maka dia telah diberikan hidayah, kata Nabi. Dia telah dicukupkan dan dia telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tersebut menjadikan syaitan pun tidak bisa menggoda orang ini. Dan ini umum sebenarnya, kata para ulama, tidak hanya ketika kita bersafar. Selama kita keluar dari rumah kita ucapkan kalimat tersebut, kita ada hajat keluar dari rumah misalnya, maka orang tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya perdebatan oleh para ulama, ini tepatnya dibacanya kapan? Ada yang mengatakan ketika dia keluar dari pagar, ada yang mengatakan di dalam pagar. Saking detailnya pembahasan para ulama. Namun pendapat terbaik adalah selama dia keluar dari rumahnya untuk berhajat sesuatu, maka silahkan dia baca baik di dalam pagar ataupun di luar pagar. Karena kalau orang kada bisi pagar kayak apa? Saking detailnya pembahasan para ulama. Kapan ini dibaca katanya? Poinnya adalah selama dia keluar dari rumah. Keluar dari rumah untuk apa? Ingin dia punya hajat sesuatu, hajat di luar dari rumahnya. Kalau pian hendak menyiram kambang pian kada usah Bismillahirrahmanirrahim Allah. Meskipun zahirnya keluar dari rumah, selama dia berhajat di luar dari rumahnya, pian misalnya hendak ke masjid, bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwata illa billah. Dan ini sunnah bagi seorang musafir ketika dia keluar dari rumahnya. Kemudian di antara perkara yang juga dianjurkan bagi seorang musafir adalah waktu terbaik ketika kita bersafar itu dua, di waktu pagi dan di waktu malam. Saya sering sampaikan ini dua waktu terbaik. Kenapa di waktu pagi? Karena waktu pagi adalah waktu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik li ummati li bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Maka safar perjalanan di waktu pagi itu akan mendapatkan keberkahan. Apa itu berkah? Al khairatul lati la tuqta. Yang namanya berkahlah kebaikan yang terus dia dapatkan dan tidak pernah terputus. Dan berkah itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang menetapkan. Berkah itu dari Allah dan Allah yang menetapkan. Bukan dia dapat berkah karena guru fulan, tidak. Yang namanya dapat berkah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang tetapkan. Di antara keberkahan tersebut adalah di waktu pagi. Ketika Nabi SAW berdoa, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Kemudian keberkahan juga ketika orang itu melakukan perjalanan safar adalah di waktu malam. Nabi SAW bersabda, alaikum biddulja fa innal ardo yutwa. Bersafarlah kalian di waktu malam, kata Nabi, karena di waktu malam itu bumi akan dilipat oleh Allah. Maksudnya safarnya tidak akan melelahkan. Karena kalau orang bersafar di waktu malam, maka bawaannya dia istirahat, hendak guring aja, dan itu akan nyaman bagi orang tersebut. Dan ini dua waktu terbaik ketika kita bersafar. Sementara hari terbaik seorang itu bersafar, kalau bisa memilih, hari terbaik adalah hari Kamis. Sebagaimana Nabi SAW kana yujibuhu yaumul khamis. Nabi itu sangat suka bersafar kapan? Di hari Kamis. Ya, wallahualam apa sebabnya? Namun ini hari yang sangat disukai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang yang puasa Senin dan Kamis, kalau dia mampu puasa Senin Kamis dia kerjakan.
Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika beliau bersafar dan safarnya beliau mendapatkan hari Kamis, maka Nabi pun juga berpuasa. Nabi pun juga berpuasa. Puasa sunnah yang sangat sering diamalkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Senin dan Kamis. Puasa sunnah yang sangat sering dikerjakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah puasa Senin dan Kamis. Apakah Nabi pernah puasa Daud? Wallahu alam. Wallahu alam. Tapi jelas tentunya puasa adalah puasa terbaik. Kalau ada pertanyaan kenapa Nabi SAW tidak melaksanakan puasa Daud, mungkin sebagian orang bertanya, maka jawabannya kata para ulama adalah banyaknya syariat dan kesibukan yang terjadi pada Rasul SAW. Banyaknya syariat yang terjadi pada Rasul SAW. Tapi untuk Senin dan Kamis itu Nabi benar-benar mengamalkan. Untuk Senin dan Kamis Rasul SAW itu benar-benar mengamalkannya. Dan ketika Rasul SAW bersafar pada hari Kamis, apakah Nabi berpuasa? Mayoritas ulama menyebutkan Nabi tetap berpuasa. Nabi tetap berpuasa. Dan ini dalil kata para ulama bahwasanya puasa yang sifatnya sunnah saja dan Nabi melakukan perjalanan, Nabi masih berpuasa. Apalagi puasa yang sifatnya wajib seperti Ramadan. Ramadan kita tahu musafir itu boleh untuk tidak berpuasa. Tapi mana yang paling afdal? Yang paling afdal dia berpuasa. Sebagaimana pernyataan Allah, wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik kata Allah. Kita tahu ada pendapat yang memperbolehkan puasa, membatalkan puasa ketika di bulan Ramadan pada saat dia bersafar. Itu benar. Karena musafir boleh untuk tidak berpuasa. Tapi kalau dia mampu berpuasa kata Allah, maka itu lebih baik. Jadi tidak ada pendapat yang menyebutkan bahwasanya orang yang tidak berpuasa pada saat safar itu lebih baik. Ini pendapat yang marjuh, pendapat yang pasti ditolak. Orang yang berpuasa kemudian bersafar, kemudian beranggapan membatalkan puasa ketika safar itu lebih baik, ini bukan pendapat yang baik. Karena Allah menyebutkan wa antasumu khairul lakum, engkau berpuasa itu lebih baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyukai safar pada hari Kamis, apakah Nabi berpuasa? Nabi tetap berpuasa. Ketika puasa sunnah saja dan Nabi melakukan perjalanan, Nabi berpuasa, terlebih ketika bulan Ramadan. Maka wallahualam pendapat terbaik adalah tetap dianjurkan berpuasa kalau dia punya kemampuan. Kalau dia punya kemampuan. Kemudian di antara hal yang juga dianjurkan pada saat kita bersafar, hendaknya orang bersafar itu kalau bisa dia dengan rombongan, bukan sendiri. Kalau bisa dia dengan rombongan bersama kaum muslimin. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rakibu syaitan, rakibani syaitanani, salah satu rokbun. Orang yang bersafar sendirian maka mudah untuk digoda oleh syaitan. Orang yang bersafar berdua kata Nabi masih mudah digoda oleh syaitan. Orang yang bersafar bertiga kata Rasulullah sangat sulit untuk digoda oleh syaitan. Seorang itu mudah melakukan kemaksiatan. Kenapa tidak ada orang yang tahu? Terkhusus ketika kita melakukan perjalanan yang sangat jauh, tulak sorangan ke satu tempat yang tidak ada yang mengenal dengan kita, itu rasa bebas benar ya sudah. Artinya apa? Seakan-akan dia mudah untuk melakukan kemaksiatan. Karena kalaulah seandainya dia melakukan kemaksiatan, tidak ada yang tahu. Dua orang yang bersafar kata Rasulullah itu pun mudah digoda oleh syaitan. Asalnya saikung kada hendak bermaksiat, nang saikung membawai. Ayo nah sekali aja sudah. Sekali. Akhirnya terjadi perbuatan dosa. Tapi kalau tiga orang kata Rasulullah maka sulit untuk digoda oleh syaitan. Satu orang ingin bermaksiat, kemudian dia ajak orang yang kedua, orang yang ketiga belum tentu. Kecuali sama-sama wangal juga. Sama-sama dia ingin melakukan kemaksiatan. Tapi tiga orang itu kata Rasulullah itu sulit. Tiga orang lebih itu sulit. Makanya sunnah kalau kita bersafar, kalau kita berombongan itu lebih utama. Dan itu lebih baik. Ini diantara perkara sunnah pada saat kita akan bersafar. Kemudian sunnah berikutnya di perjalanan. Di perjalanan ketika kita bersafar, baik safar yang berkaitan dengan ibadah atau safar yang berkaitan dengan perkara yang mubah, maka dipastikan kitalah orang yang berdoa pada perjalanan tersebut. Ambil waktu untuk berdoa.
Kapan waktu terbaik? Ketika inda safar, di perjalanannya. Ini waktu terbaik. Piantullah ke satu tempat, dihitung sudah 85 kilo misalnya, ya sudah doa. Berdoa apapun yang diinginkan, karena doanya kata Nabi mustajabatun la syakka fihinna. Doanya benar-benar diijabahi dan tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi semestinya orang yang bersafar itu semestinya dominannya dia banyak yang mendoakan. Dominannya dia adalah orang yang banyak mendoakan, bukan orang yang banyak didoakan. Kita tulak, kita berangkat, terkadang doakan akulah, semuanya dia minta untuk mendoakan dia. Apakah salah? Tidak salah. Tapi ketahuilah, doa musafir itu jauh lebih mustajab daripada orang yang mukim. Kadang pada saat kita akan bersafar, tidak salah kita minta doakanlah, mudahan selamat dan yang lainnya. Ini tidak salah dan itu bagus. Tapi ketahuilah, doa seorang musafir itu jauh lebih mustajab daripada orang yang mukim. Makanya kata Nabi mustajabatun la syakka fihinna. Doa musafir itu kata Nabi mustajab dan tidak ada keraguan. Semestinya kita yang bersafar, kita yang banyak mendoakan orang yang mukim, semestinya. Karena doa kita pada saat kita bersafar itu mustajab dan tidak ada keraguan. Sebahagian kita atau rata-rata kita pada saat kita bersafar, kita minta doa kepada orang-orang yang ada di tempat tinggal kita. Tolong doakan ulun lah, ulun hendak tulak besok. Datang pulang ke tempat yang lain, ulun hendak tulak. Terus dia minta doakan. Apakah salah? Tidak salah. Tapi doa musafir itu jauh lebih mustajab daripada orang yang mukim. Jauh lebih mustajab. Pada saat kita melakukan perjalanan, sudah kita minta, ya Allah selamatkanlah safar hamba, mudahkanlah. Kemudian doakan orang-orang yang kita tinggal. Ini jauh lebih mustajab dibandingkan doa orang-orang yang mukim. Terlebih ketika dia safar, pada saat dia melaksanakan ibadah umrah misalnya. Karena Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, orang-orang yang umrah itu kata Nabi adalah wa'adallah, tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kalian, doa kalian itu pasti diijabahi oleh Allah. Umrah itu kata Nabi tamu Allah. Ketika dia tamu Allah, maka Allah akan cukupkan semuanya. Maka perintah Rasulullah, berdoalah kalian, doakan itu pasti diijabahi. Pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada Allah dan dia tamu Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang musafir, sekali lagi, doanya itu mustajab, baik safarnya kita di perjalanan kita untuk ibadah atau safar pada perkara-perkara yang mubah. Misalnya ada orang safar hendak perjalanan sidin ke gunung atau ke pantai misalnya. Maka di perjalanan dia doa. Agar apa? Agar dia mendapatkan manfaat dari safarnya dia. Dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang dianjurkan pada saat orang tersebut bersafar di perjalanannya adalah kapanpun kita singgah di satu tempat, sebelum kita sampai pada tujuan kita, maka segera mengucapkan a'udzubillahi bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzubillahi bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nabi SAW bersabda, siapapun yang mengucapkan kalimat ini ketika dia berada di satu tempat, maka sungguh Allah akan lindungi orang tersebut sampai dia keluar dari tempat tersebut. Kita kadang safar menuju satu tujuan, kemudian kita singgah di satu tempat untuk beristirahat. Singgahnya kita di tempat tersebut, sunnah segera baca a'udzubillahi bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca kalimat tersebut, maka sungguh Allah akan lindungi dari tempat tersebut sampai dia keluar dari tempat tadi. Kenapa kita disunahkan membaca kalimat tersebut? Karena tempat persinggahan kita itulah tempat yang asing bagi kita. Kita tidak tahu orang-orang yang ada di tempat tersebut. Kita tidak tahu makanan yang kita makan di tempat tersebut. Kita tidak tahu minuman yang kita minum di tempat tersebut. Beda kalau kita sudah sampai tujuan safar kita banyak mengenal orang-orang yang ada di sana. Tapi kalau itu di tempat asing, kita tidak tahu. Boleh jadi ada orang yang ingin memudaratkan kita, boleh jadi. Makanya disunahkan untuk mengucapkan kalimat tadi, a'udzubillahi bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, agar dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita singgah, sebelum kita sampai tujuan, sunnah untuk mengucapkan kalimat tadi. Rata-rata singgahnya kita adalah kita istirahat, makan, minum. Sementara kita tidak tahu makanan yang kita makan itu apakah berakibat atau tidak kepada kita.
Minuman apakah berakibat kepada kita atau tidak? Sekali lagi beda kalau kita sudah sampai tujuan. Di tujuan tersebut kita sudah mengenal banyak orang. Kemudaratan yang paling banyak terjadi adalah di tengah perjalanan, bukan di tempat tujuan. Kemudaratan yang banyak terjadi bagi seorang musafir adalah di perjalanan dia, di tengah perjalanan dia, bukan di tempat tujuannya. Makanya sunnah untuk mengucapkan a'udzubillahi bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kalau toh seandainya dia tidak hafal juga, maka paling tidak dia membaca doa perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim misalnya, silakan dia baca. Yang jelas dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang disunahkan bagi seorang musafir, setelah dia datang dari safarnya dia, setelah kita selesai safarnya kita datang ke rumah, maka yang pertama yang disunahkan adalah dia bersyukur kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah, dia mengucapkan ayyibun taibun abidun li rabbina hamidun. Ayyibun taibun abidun li rabbina hamidun. Artinya, ya Allah, kami telah datang dari safar dan kami bertaubat. Kalau mungkin terjadi kesalahan ketika safar tadi, ketika kita bersafar tadi, abidun, kami akan kembali beribadah, hamidun, dan kami akan senantiasa memuji Engkau. Ya Allah, kami telah datang dari safar, kami bertobat dari kesalahan kami, dan kami akan beribadah sebagaimana biasa, dan kami akan selalu memuji Engkau. Ayyibun taibun abidun li rabbina hamidun. Kalau pian kada hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia kada apa. Daripada tegana-gana misalnya ditakuni laki, kenapa terdiam? Mengatakan pengajian semalam sudah. Pakai bahasa kita aja, karena doa itu boleh pakai bahasa kita. Ya Allah, kami telah datang, kemudian dia ucapkan kami bertobat kepada Engkau dari kesalahan safarnya dia. Kami akan beribadah sebagaimana biasa dan kami akan senantiasa memuji Engkau. Kalimat ini kata para ulama menjadikan dia mudah kembali untuk beribadah. Karena mohon maaf rata-rata orang yang dari safar dia malas untuk beribadah. Kenapa? Benar dia itu lelah. Kadang kelelahan ini dijadikan senjata oleh syaitan untuk dia bermalas-malasan. Sehingga doa ini kata para ulama menjadikan dia mudah kembali untuk beribadah. Orang melakukan safar perjalanan itu lelahnya luar biasa. Ketika dia lelah, maka ini dijadikan senjata oleh syaitan untuk apa? Untuk menjadikan dia malas untuk beribadah. Terlebih safarnya itu safar orang datang umrah. Orang datang umrah ini boy, rasa mengoler benar. Dia datang dari umrah, dia tahu hitung-hitungan pahalanya dia sudah banyak dapat. Di Masjidil Haram semalam 100.000 kali 5 hari Jasiden. Kali 5 hari mau berapa ribu tahun aku sudah dapat pahalanya Jasiden. Akhirnya sudah dia lepaskan ke masjid. Dia dan hitungan ini benar pasti karena itu yang dinyatakan Rasulullah SAW. Ini keutamaan orang yang pergi ke tanah suci. Dan bayangkan satu kali misalnya dia sholat sama dia sholat di tempat yang lain 277 tahun. Sekali dia sholat duha di Masjidil Haram sama dia sholat duha di tempat yang lain 277 tahun tanpa pernah absen. Bayangkan sekali aja. Sama orang duha 20 tahun, 30 tahun itu masih kalah dengan orang yang satu kali tadi. Ada orang yang konsisten istiqomah sholat tahajud berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun. 20 tahun itu bukan waktu yang singkat. Tahu-tahu ada orang umrah kemudian dia tahajud satu kali di sana. Itu sama dia tahajud 277 tahun. Kalah jauh yang 20 tahun di sini. Maka orang yang datang umrah kemudian dia tahu hitung-hitungannya karena Rasulullah yang menyebutkan terkadang ada rasa sikap kalau beribadah kenapa? Rasa berhujung mana sudah Siden. Sudah banyak mana sudah Siden. Nah, inilah yang kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita ayyibun taibun abidun li rabbina hamidun. Agar apa? Agar kita kembali bersemangat untuk beribadah. Masalah hitungan 277 tahun itu benar memang disabdakan Rasulullah. Anggap ini tabungan untuk pahala kita. Tapi semangat ibadah hendaknya terus. Itu benar dia dapat tabungan pahala besar. Dia hanya modal 5 hari di kota Mekah misalnya. Berapa ribu tahun yang dia dapatkan seakan-akan dia dihidupkan ribuan tahun untuk beribadah, untuk melaksanakan ibadah sholat. Satu kali dia sholat sama 277 tahun, seakan-akan dia hidup 277 tahun melaksanakan sholat. Sehingga kata para ulama sebenarnya mohon maaf biaya umrah yang dia keluarkan itu tidak sebanding dengan pahala yang dia dapatkan.
orang itu akan mau membayar berapapun selama dia masih bisa diberikan kesehatan. Dia akan beli obat semahal apapun selama besoknya dia sehat. Nah, orang yang umroh tadi, kata para ulama, dia semestinya kalau kita bicara biaya yang dia keluarkan itu tidak sebanding dengan pahala yang disebutkan. Pahala yang disebutkan. Tapi penyakit orang umroh, ketika dia datang, dia akan malas untuk beribadah. Dia akan malas untuk beribadah. Kenapa? Di satu sisi dia capeknya luar biasa. Di sisi yang kedua adalah setan akan menghiasi dia karena dia tahu pahalanya sudah dia dapatkan. Sehingga dianjurkan dan disunahkan untuk mengucapkan ayyibun ta'ibun abidun li rabbina hamidun, agar dia kembali bersemangat untuk beribadah. Kemudian di antara sunnah yang terakhir berkaitan dengan orang yang bersafar, kalau sudah datang, sunnah bagi kita untuk mengajak makan dengan keluarga kita. Sunnah bagi kita ketika kita safar, pulang dari safar, untuk apa? Untuk mengajak makan bersama dengan keluarga kita. Dan itu yang senantiasa dipraktekkan Rasulullah SAW, karena dia sudah tinggalkan keluarganya sekian hari. Dia sudah tinggalkan keluarganya sekian hari untuk merekatkan kembali hubungannya, ya sudah diajak makan bersama dengan keluarganya. Sehingga memakan dengan keluarga itu sebenarnya lebih disunahkan kapan? Ketika kita datang dari safar. Sementara ketika akan melakukan perjalanan, apakah boleh-boleh? Makanya kadang ada orang selamatan ini, selamatan itu, dia ingin bersafar. Apakah boleh-boleh? Tapi yang lebih disunahkan adalah makan tersebut setelah kita datang dari safar, sebagaimana praktek perbuatan Nabi. Alasannya adalah karena dia telah meninggalkan keluarganya sekian hari, maka dia berkumpul untuk makan bersama. Dan sunnah yang paling akhir tentunya adalah sebelum kita melakukan apapun, ketika kita datang, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunat safar, yang itu ditempatkan di rumah Allah, bukan di rumah kita. Sholat sunnah safar, datang dari safar, datang dari perjalanan, itu sahih hadisnya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kapan dilakukan? Di dalam masjid atau di musola yang dekat rumah kita, atau tempat yang biasa kita sholat di tempat tersebut, bukan di rumah. Sholat sunnah ketika kita datang dari safar, dan ini sunnah dari sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun lihat keadaan juga. Kalau pian datang jam 2, pian datang jam 3 malam misalnya, jangan tapi mengatuk lawang masjid. Dibangunakannya misalnya kaum masjid misalnya. Ya kalau kondisinya berat ya sudah jangan. Tapi sunnah memang untuk melaksanakan sholat sunnah safar ketika dia pulang dari perjalanan. Pada saat Jabir bin Abdillah pulang dari safar, ditanya oleh Rasulullah, apakah engkau sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Kata Nabi, engkau masuk masjid, sholatlah 2 rakaat. Untuk melaksanakan sholat sunnah safar sebelum, artinya sholat sunnah safar sebelum dia datang ke rumahnya, dan itu sunnah dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari sini mungkin yang Allah sampaikan berkaitan dengan beberapa anjuran, beberapa sunnah ketika kita bersafar, baik sebelum atau ketika atau setelah kita melakukan perjalanan. Dari sini kalau ada hal yang perlu untuk kita perbincangkan dari apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal yang dianggap dirasa perlu, waktunya ulun persilahkan. Atau ulun jawab dulu nih pula pertanyaan inilah. Bagaimana cara menenangkan hati kita ketika melihat nikmat orang lain lebih banyak daripada nikmat kita, supaya di hati kita tidak ada iri, dengki, dan suudzon? Jelas tentunya semua apapun yang kita dapatkan mutlak karena takdir Allah. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Rezeki kita sudah ditakar dan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang dapat sekian, yang itulah yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu kita dengki, tidak perlu kita iri. Kenapa? Itu yang memang sudah diberikan oleh Allah. Kita semuanya bersikap husnudzan, berprasangka baik. Fulan dapat sekian, fulan dapat sekian, semuanya takdir Allah. Semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Nabi, tidaklah orang tersebut diwafatkan oleh Allah sampai dia menyelesaikan rezekinya. Tidaklah orang tersebut diwafatkan oleh Allah sampai dia menyelesaikan rezekinya. Artinya apa? Ya sudah semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita dengki, tidak perlu kita iri.
dan semua fasilitas kehidupan yang Allah berikan kepada kita, kita pun nanti akan bertanggung jawab. Ketika Rasulullah SAW menghibur orang-orang yang tidak punya, orang-orang miskin, kata Rasulullah, ketahuilah, orang-orang miskin mereka akan masuk lebih ke dalam sorga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Orang-orang miskin mereka masuk sorga, kata Nabi, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. 500 tahun itu waktu yang sangat panjang. Dia lebih dulu menikmati sorga 500 tahun sebelum orang-orang kaya, kata Rasulullah SAW. Nah, orang-orang kaya mereka dihisab dengan apa? Dengan harta mereka. Tidak ada satu rupiah pun pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita orang punya kenikmatan yang lebih, ya sudah, kita ucapkan Masya Allah, kita ucapkan kalimat Masya Allah. Tidak perlu ada iri dengki. Kenapa? Karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak-banyak bersyukur. Kita banyak-banyak bersyukur kapan? Ketika bicara urusan dunia. Jangan senantiasa terus melihat ke atas. Kenapa? Ini akan menyakiti hati kita. Jangan terlalu banyak kita melihat kemewahan-kemewahan yang dimiliki oleh orang lain. Di zaman kita hari ini, mohon maaf, kita akan sangat mudah melihat kemewahan gaya hidup orang lain melalui medsos. Jangan tapi melihat medsos juga. Bulan pakai ini, pakai ini, pakai ini. Kadang akhirnya apa? Dia tidak bersyukur dengan kondisi dia. Nyaman-nyalah, terus seperti itu. Sehingga dia tidak bersyukur dengan kondisi dia. Kita wajib bersyukur. Kenapa? Masih banyak orang yang di bawah daripada kita. Yang paling banyak mempengaruhi di zaman kita hari ini, kata para ulama, fitnah terbesar itu adalah ketika kita melihat gaya hidup melalui medsos. Padahal yang bergaya hidup di medsos tersebut belum tentu bahagia juga. Belum tentu mereka juga bahagia. Tidak ada perkara yang paling membahagiakan diri seseorang kecuali dia beribadah. Dia banyak zikir, dia banyak istighfar. Kenapa? Karena ibadah yang dia lakukan, dia tahu dia akan diganjar nanti pada kehidupan akhirat. Kita baca Alhamdulillah, itu pasti dapat pahala. Kita baca Quran, setiap huruf yang keluar dari lisan kita, kita pasti dapat pahala. Makanya tidak ada yang paling membahagiakan seorang muslim kecuali dia adalah orang yang beribadah. Kenapa? Dia tahu ibadah ini akan mendapatkan pahala. Dan dunia dibandingkan pahala itu tidak, dunia dibandingkan akhirat itu tidak apa-apanya. Rasulullah itu pernah cerita tentang rahmat Allah. Allah itu punya 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan pada kehidupan dunia. Satu rahmat ini dibagi kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk itu dibagi dengan hanya satu rahmat. Kemewahan yang hari ini kita lihat, kelezatan-kelezatan dunia yang hari ini kita lihat, orang-orang kaya yang kita lihat hari ini, itu hanya satu rahmat yang Allah bagikan kepada kita semua. Bahkan tidak hanya manusia, jin, binatang. Itu hanya satu rahmat yang Allah turunkan. 99 rahmat Allah simpan di sorga. 99 rahmat Allah simpan di sorga. Dunia yang hari ini kita lihat, banyak orang sugih, banyak orang kaya, macam-macam yang dia nikmati, macam-macam yang dia dapatkan. Itu baru satu rahmat yang Allah turunkan. Ini pun dibagi kepada seluruh makhluk. 99 rahmat, kata Nabi, itu disimpan di sorga. Maka yang paling berbahagia itu sebenarnya orang yang paling banyak ibadah. Orang yang paling banyak melakukan ketaatan. Jangan pedulikan kehidupan dunia orang lain. Kita memikirkan, ini ada memikirkan kita juga. Memikirkan mobil orang, memikirkan misalnya rumah orang, memikirkan usaha orang. Mereka pun tidak memikirkan kita, dan ini tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Tetap fokus pada ibadah yang kita kerjakan. Tetap fokus pada zikir kita, baca Quran kita. Jangan terlalu peduli dengan urusan-urusan dunia. Kenapa? Karena ya tadi, dunia itu sebentar. Ulun sering sampaikan, kita punya umur 60 sampai 70 tahun misalnya. Anggap 60 tahun. Di 60 tahun ini berapa maksimal ibadah kita? Maksimal mungkin hanya 20 tahun. 60 tahun potong masa kita belum akhir balik, 15 tahun baru balik misalnya. 60 kurang 15 sudah 45. 45 potong waktu tidur kita. Taruhlah misalnya ada orang tidur sehari itu 8 jam. 8 jam. Artinya sepertiga dari sehari. 45 potong sepertiganya, lebih dari 10 tahun. Tinggal 35 tahunan. 35 potong masa makan kita, bepandiran, berjalanan dan yang lainnya. Potong 15 tahun. Tinggal 20 tahun ini yang kita perjuangkan pada kehidupan akhir. 20 tahun untuk membayar hidup selama-lamanya. Kalau kita ingin berpikir 60 tahun itu
berapa maksimal ibadah kita. Sehingga kalau kita memikirkan urusan orang lain, kada tuntung-tuntung kita. Ya sudah fokus pada ibadah. Dan orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang banyak beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena dia tahu ibadah ini akan mengantarkan dia untuk berada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini hanya satu rahmat yang Allah turunkan. Ini pun dibagi kepada seluruh makhluk. Jadi di dunia ini hanya satu rahmat, bukan hanya dibagi untuk satu orang, tidak, tapi dibagi untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. 99 rahmat itu disimpan di surga. 99 rahmat Allah disimpan di sorga. Sehingga dengan sikap yang seperti ini tidak ada dengki, tidak ada iri. Ya sudah, itu ditakdirkan Allah, kita fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai anak menantu kepada mertua yang merayakan Natal? Kalau mertua adalah orang yang kafir, orang yang non muslim, maka kita tidak perlu mengucapkan kalimat selamat Natal, selamat hari raya Natal. Jelas ini terlarang. Apa sikap kita? Ya sudah biasa, tidak ada kebahagiaan apapun, tidak ada rasa bahagia apapun ketika mereka merayakan Natal. Apakah kita harus silaturahim? Apakah kita mohon maaf harus datang ke tempat tersebut? Ya kalau memang dalam kondisi darurat dia tidak bisa menghindar, dia datang. Hanya sekadar dia datang saja, tidak ada rasa untuk bahagia. Selamatnya sudah selamat, tidak ada ucapan kalimat selamat Natal dan yang lainnya. Dan itulah cobaannya. Dan ketika dia mendapatkan cobaan yang besar, jelas pahalanya juga besar. Berat memang, dan ini sangat-sangat berat. Dia datang ke tempat tersebut misalnya, karena kalau dia tidak datang ada kemudaratan yang lebih. Kalau dia mampu untuk tidak datang itu lebih utama. Namun ini sangat mustahil kata para ulama. Posisi dia itu sangat mustahil untuk tidak datang, berat. Kecuali dia punya udzur yang bisa diterima. Kecuali misalnya keluarga dari mertua tersebut benar-benar memahami posisi dia, maka ini lebih baik. Tapi banyak orang yang tidak paham. Maka disinilah sebagian ulama memberikan ruang, ini hukumnya darurat. Tapi ketika dia darurat tersebut, jangan kebablasan untuk mengucapkan kalimat selamat Natal ataupun selamat hari raya Natal. Ini yang terlarang. Ya sudah, dia datang sebagaimana dia mendatangi mertuanya secara umum. Sebagaimana dia datang saban pekan, dia datang misalnya saban bulan, dia datang misalnya sepertiga hari misalnya, ya sudah, itu yang dihukumi. Tapi tidak perlu untuk mengucapkan kalimat apapun. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada rasa bahagia. Hanya ya sudah, biasa saja. Dan hendaknya orang tersebut untuk memperbanyak kalimat istighfar, wallahu alam. Baik ibu-ibu, kalau ada hal yang pian tanyakan dari apa yang disampaikan, ya silahkan di belakang. Ada kawak mic-nya dioper ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan mengenai sholat. Beberapa pekan yang lalu Pak Ustadz sudah mengatakan sholat di Masjidil Haram itu 100.000 pahalanya, kemudian di Madinah atau Madinatul itu Masjid Nabawi itu 1.000. Yang saya tanyakan, adakah tempat lain yang setelah itu pahalanya, misalnya kita di Masjid Aqsa atau di Turki, apakah itu bisa di Istiqlal? Mohon menjaga Ustaz ya. Kemudian yang kedua Pak Ustaz, mengenai akikah Pak Ustaz, yang sudah tua itu Pak Ustaz minta diakikahi, bisa Pak Ustaz? Oleh orang tua saya sudah minta diakikahi, beliau waktu masih muda tidak sempat. Ya. Yang ketiga Pak Ustaz, mengenai saya punya teman kalau sahabat tadi, tapi beda agama. Dia mohon minta bantuan untuk ini Pak Ustaz, masak persiapan hari Natal. Apakah kita diperbolehkan? Bagaimana Pak Ustaz menjelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasak mula. Ya. Ada yang lain?
Nah, kemudian kalau misal safar itu kita berdua bukan dengan muhrim kita dan kita sudah diizinkan oleh pasangan kita, apakah itu sesuai dengan agama atau tidak diperbolehkan seperti itu, Pak Ustaz? Kemudian sebentar Bu, yang kedua tadi apa? Safar kita misalkan ditugaskan dari kantor berdua, tapi bukan dengan non muhrim. Misalkan kita dengan teman laki-laki, tapi kita sudah minta izin dengan pasangan kita dan kita diperbolehkan. Apakah itu memang diperbolehkan menurut Islam Ustaz? Kemudian kalau kita safar itu kita apakah safar kita dengan tugas itu kita benar-benar harus juga melaksanakan sesuai sunnah yang dijelaskan Ustaz tadi. Kemudian singgahnya kita safar tadi itu tidak berkaitan dengan makan dan minum, apakah kita harus juga menjalankan kalimat perlindungan Ustaz? Misalkan singgah kita itu karena berhubungan dengan tugas kita, apakah kita juga wajib mengucapkan kalimat perlindungan? Terima kasih atas penjelasannya, Ustaz. ada lagi ya? Ya. Waalaikumsalam. Ketika kita mau minum terus lupa baca bismillah, itu apa boleh baca yang seperti doa lupa ketika makan? Ya. Yang kedua, apakah ada surah-surah yang dibaca Nabi ketika sebelum tidur di waktu malam? Soalnya banyak turun mendengar katanya ada surah Al-Mulk, Al-Sajdah, Al-Kafirun. Yang mana itu Pak yang benarnya Pak? Sebelum tidur lah. Oke, Ya. makasih. Waalaikumsalam. Cukup kah? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Ustaz, ini di luar tema. Yang saya tanyakan, kenapa ya Pak orang yang tidak beriman rezekinya cukup diberi Allah, sementara orang yang beriman serba kekurangan? Apakah itu satu ujian? Nah, kemudian bagaimana sih Pak seseorang itu dikatakan beriman? Itu saja ditanyakan, mohon penjelasan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang Cukup Bu, cukup. Banyak sudah Bu. Kena pulang kalau nak bertakun. Ya, baik. Kita jawab dulu mungkinlah berkaitan dengan sholat di Masjidil Haram, Nabawi dan masjid yang lain. Wallahualam yang ada itu adalah di Masjidil Haram yang dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Kemudian ulama berbeda pendapat apakah hanya di masjidnya saja atau di tanah haram juga masuk. Pertama ulama sepakat di masjidnya itu jelas sekali 100.000 kali lipat. Sementara di tanah haram ulama berbeda pendapat, ada yang menyebutkan masuk, ada yang menyebutkan tidak masuk. Tapi yang paling aman memang di dalam masjid. Jelas ini pendapat yang rajih. Kemudian yang kedua, Nabawi yang dilipat gandakan 1000 kali lipat, ingat itu hanya di dalam masjid. Bukan di halaman, bukan di halaman. Jadi Rasulullah yang menyebutkan lipat ganda 1000 kali lipat salat itu hanya fi masjid hadza, kata Nabi, di dalam masjid ini, bukan di halaman, bukan di halaman. Jadi kalau ada orang salat di Masjid Nabawi tapi di halamannya, dia tidak dapat lipat ganda. Yang dapat lipat ganda itu hanya di dalam masjid. Berbeda dengan Masjidil Haram. Di Masjidil Haram ulama sepakat di dalam masjid, kemudian di luarnya ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan dapat, ada yang menyatakan tidak dapat. Tapi kalau di Masjid Nabawi itu hanya di dalam masjid. Tidak ada pendapat yang menyebutkan di halaman. Tidak ada pendapat yang menyebutkan di dalam kamar di hotel, tidak ada yang menyebutkan. Yang ada itu hanya di dalam masjid kalau itu di Nabawi. Kemudian masjid yang lain yang juga dapat lipat ganda adalah Masjidil Aqsa, area Al-Aqsa. Maka itu dilipat gandakan, satu riwayat menyebutkan 100 kali lipat, satu riwayat yang lain menyebutkan 500 kali lipat. Jadi masjid ketiga terbaik itulah Masjid Aqsa. Kalau kita hitung lipat ganda pahala sholat, ada yang menyebutkan 100 kali lipat, ada yang menyebutkan 500 kali lipat.
Kalau toh seandainya 500 kali lipat, tetap kalah dengan Masjid Nabawi yang dilipat gandakan 1000 kali lipat. Sementara masjid yang lain, Turki misalnya, atau Mesir, atau misalnya di masjid-masjid yang lain, itu sama hukumnya. Tidak ada lipat ganda kecuali hanya di 3 masjid tersebut. Dan pernah ulun sampaikan, kenapa ini masjid dilipat gandakan pahalanya? Karena masjid ini dibangun dengan tangan-tangan para rasul. Masjidil Haram itu dibangun oleh Ibrahim alaihissalam dengan Ismail. Masjid Nabawi jelas dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara Masjid Aqsa itu dibangun oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Sebab dibangunnya masjid tersebut melalui tangan-tangan para rasul itulah, maka pahala salat di tempat tersebut kata para ulama dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqlal kira-kira ada nabi yang membangun. Kemudian juga Aqsa tidak ada nabi yang membangunnya. Sebab itulah kata para ulama dilipat gandakan, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, akikah orang yang sudah tua, orang yang sudah berumur, apakah diperbolehkan? Zahirnya hukum akikah itu hanya diperuntukkan untuk orang tua yang dia mengakikahkan anaknya. Jadi syariat akikah itu berlaku untuk orang tua, bukan untuk diri kita. Kita sudah ganal misalnya dulu belum berakikah, kemudian dia akikahkan dirinya sendiri, maka ini tidak disyariatkan. Akikah itu disyariatkan untuk orang tua yang punya kemampuan untuk dia mengakikahkan anaknya. Kalau dia tidak punya kemampuan, maka gugurlah hukum akikah. Akikah itu hukumnya sunnah. Belum akan berikan perbandingan hukum seperti ini. Akikah itu hukumnya sunnah, zakat itu hukumnya wajib. Kapan diperintahkan akikah dan zakat? Kalau dia punya kemampuan. Sekarang ketika taruhlah misalnya ketika dia lahir dia tidak mampu untuk diakikahkan, maka apakah dia mengakikahkan dirinya atau diakikahkan? Tidak perlu lagi karena waktunya sudah lewat. Sebagaimana zakat taruhlah misalnya 2024 dia tidak mampu berzakat karena tidak mampu. 2025 baru mampu dia berzakat. Apakah 2024 dia wajib membayar zakatnya? Tidak. Kenapa? Itu tidak mampu. Sama akikah, kalau akikah kita tidak mampu, ya sudah gugur kewajiban orang tua untuk melaksanakan akikah. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mayoritas sahabat tidak berakikah. Kenapa? Karena mereka terlahir dari orang kafir. Abdurrahman bin Auf misalnya. Apakah Abdurrahman bin Auf mengakikahkan dirinya? Tidak. Padahal dia punya kemampuan. Tapi kenapa dia tidak mengakikahkan? Karena waktunya sudah lewat. Jadi akikah ini berkaitan dengan dua sebab. Sebab yang pertama adalah waktu, sebab yang kedua dia punya kemampuan. Ada orang yang punya kemampuan untuk melaksanakan akikah, tapi dia tidak tahu ilmunya, maka ya sudah, karena dia tidak tahu, orang itu dimaafkan. Ada orang yang tahu ilmunya, tapi dia tidak mampu untuk mengakikahkan, maka dia tidak perlu untuk mengakikahkan anaknya. Apakah boleh ada orang yang menyumbang kambing misalnya, kemudian diakikahkan anaknya? Boleh. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kambing kepada Ali karena Ali tidak mampu mengakikahkan anaknya Hasan, maka Nabi berikan kambing untuk Ali agar beliau mengakikahkan anaknya. Ketika Husain lahir pun Ali tidak punya uang untuk beli kambing, maka Nabi kemudian memberikan kambing lagi, dan akhirnya Husain pun diakikahkan dengan kambing pemberian Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali. Jadi akikah sekali lagi itu hanya berlaku bagi orang tua yang dia punya kemampuan, yang ketika itu waktunya terbatas, hari yang ke-7, 14 ataupun ke-21. 7, 14, 21 ini hanya penyembelihan. Dia sembelih di hari yang ke-7. Kemudian acaranya 2 bulan lagi, apakah boleh? Boleh. Dia sembelih misalnya di hari yang ke-7 kambing tadi. Disimpan dagingnya, kemudian dia laksanakan acaranya kapan? Sebulan lagi, apakah boleh? Boleh. Dia sembelih misalnya kambing di hari yang ke-7. Kemudian acara akikahnya 6 bulan lagi misalnya, apakah boleh? Boleh, selama ada yang hakun menyimpannya kan. Kambingnya disimpan 6 bulan. Tapi selama secara hukum dia boleh. Penyembelihan itu di hari yang ke-7, 14 dan ke-21, dan ini waktu akikah, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, apakah boleh seseorang itu memasakkan masakan persiapan Natal untuk temannya misalnya? Kalau bisa dia tolak, dia tolak. Walaupun saudaranya kalau bisa dia tolak, dia tolak.
Kalau misalnya dia mampu tolak, dia tolak, dan zohirnya itu mampu untuk ditolak, dan ini tidak masuk pada hukum darurat. Kenapa? Tidak ada yang memudaratkan. Misalnya ada yang membawa ini gani aku aja memasakkan, dan kita tahu ini masakan untuk acara Natal misalnya. Apakah kita mengikutinya? Tidak perlu untuk kita ikuti. Kenapa? Karena itu mampu kita tolak. Pian macam-macam aja alasan. Aku tapi nyaman awak lah misalnya. Pina garing maksudnya garing melihat masakan tadi. Artinya ya sudah bikin alasan saja daripada terjebak kepada perkara-perkara yang haram. Kalau diminta untuk membantu, kalau bisa dia tolak dengan penolakan yang halus, penolakan yang baik. Karena ya kita punya prinsip, ini masalah akidah, masalah keyakinan. Kita khawatir masuk kepada orang-orang yang tolong menolong kepada perbuatan dosa, sehingga idealnya itu ditolak, dan zahirnya ini bukan pada perkara darurat. Wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah, apakah tugas dari kantor kemudian kita melakukan perjalanan itu dinilai ibadah? Selama orang tersebut bertugas dan dia niatnya untuk beribadah, dalam artian pekerjaannya dianggap dia nilai untuk ibadah, maka mudah-mudahan niat tersebut mendatangkan pahala. Karena orang bekerja itu adalah ibadah. Orang bekerja itu adalah dinilai ibadah. Selama punya niat yang seperti itu, berharap mudah-mudahan itu mendapatkan pahala. Makanya ketika kita apapun yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah selama kita punya niat untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, kita ucapkan basmalah, itu pahala. Dan pahala itu akan lebih besar kapan? Kalau makannya kita niatkan untuk beribadah. Pada saat kita makan kita baca basmalah, itu pahala. Dan pahala akan lebih besar kapan? Kalau kita niatkan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan itu bernilai ibadah. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya apa tuh? Ini banyak banget. Ini kisah malam aja lah. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, bersafar berdua dengan orang yang bukan mahram kemudian sudah minta izin kepada pasangan kita, apakah hukumnya diperbolehkan? Minimal ini hukumnya makruh, walaupun izin dari pasangan kita, karena jelas ini terlarang berdua dengan orang yang bukan mahram. Izin dari pasangan kita bukan menjadikan kehalalan pada satu hukum. Kehalalan pada satu hukum adalah apa yang ada disebutkan oleh Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya berdua, jelas ini tidak dibenarkan dan tidak diharapkan, dan sebisa mungkin untuk ditolak. Sebisa mungkin untuk ditolak. Pasti ada fitnah, pasti ada hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau rombongan itu tidak masalah. Sebagaimana istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka selepas wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi sudah meninggal dunia, di tahun-tahun berikutnya istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji, dan ketika itu bersama Utsman ibnu Affan untuk mendampingi mereka. Dan ini dalil kata para ulama bahwasanya seorang perempuan boleh bersafar walaupun tidak dengan mahramnya dia, selama dia berada pada kelompok yang aman. Selama dia berada pada kelompok yang aman. Kalau hanya berdua, jelas ini terlarang. Terlebih dia bukan mahramnya kita, maka jelas ini terlarang. Izin dari pasangan kita bukan menjadikan hukumnya berubah. Izin dari suami kita bukan menjadikan hukum berubah. Mohon maaf, sama seperti misalnya ada orang yang mendapatkan harta riba, kemudian dia katakan aku ikhlas, mana aja sih dia, aku ikhlas, kemudian dia dapatkan misalnya ikhlasnya dia bukan menjadikan merubah status hukum tadi. Ya, sekali lagi ini terlarang di dalam syariat kita, terlarang di dalam agama kita, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang berikutnya, ketika kita bersafar kemudian kita singgah di satu tempat dan kita tidak makan dan tidak minum, apakah masih berlaku doa perlindungan tersebut? Doa perlindungan itu masih berlaku selama dia singgah. Singgahnya di satu tempat tetap dianjurkan untuk membaca doa perlindungan. Agar apa? Agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat tersebut. Meskipun dia tidak makan, meskipun dia tidak minum. Tidak makan dan tidak minum bukan menjadikan hilangnya sunnah untuk membaca doa perlindungan pada saat kita singgah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita, kalau kita singgah maka bacalah doa perlindungan untuk melindungi kalian.
Dan itu banyak hikmahnya kenapa dianjurkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang berikutnya, ketika kita minum kemudian kita lupa mengucapkan kalimat basmalah, apakah kita membaca sebagaimana ketika kita lupa makan, membaca kalimat basmalah? Zahirnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita makan ucapkanlah bismillah, kata Nabi. Kalau engkau lupa maka ucapkan bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Dalam riwayat yang lain bismillah fi awwalihi wa akhirhi. Nah, apakah ini berlaku pada minum? Hadis Rasulullah hanya menyebutkan ketika makan. Maka kalau kita minum, kemudian kita lupa baca basmalah, ya sudah langsung saja baca bismillah. Tidak perlu bismillah awwaluhu wa akhiruhu atau bismillah fi awwalihi wa akhirih, karena hadisnya hanya bicara kalau engkau makan. Dan ini yang wallah disebutkan oleh banyak para ulama, sampai para ulama itu menyebutkan apakah orang yang makan makanan yang sangat sepele, yang sangat sedikit, kemudian sudah terlanjur makan, dia baca bismillah awwalu wa akhiru, kata para ulama tidak perlu, karena ini sepele. Makan permen misalnya, jangan makan gula batu sudah buat kemuntung misalnya, kada ingat bismillah, apakah dikeluarkan dulu bismillah awwalu wa akhiru, atau ya sudah tidak perlu kata para ulama. Hadis Rasul hanya bicara makanan-makanan berat, makan yang secara umum dia makan pada jam-jam yang memang sudah dia dapatkan. Adapun minum, ya sudah, dia terlanjur minum kemudian lupa bismillah, cukup dia bismillah, tidak perlu bismillah awaluhu wa akhiru, karena hadis Rasulullah hanya kalau kalian makan, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya sama seperti ini, Bu. Ada makanan, ada banyak makanan di meja. Apakah semuanya pakai bismillah? Tidak. Sekali aja pian berbismillah, pian mengambil iwak bismillah, mengambil kuah misalnya bismillah, tidak perlu. Kalau nangka itu ada kebismillahan pian. Yang ada bismillah itu kalau ada makanan baru masuk, sudah di meja sudah, kemudian kita sudah selesai makan, tahu-tahu ada hidangan yang berikutnya, nah ini bismillah lagi. Tapi kalau yang di meja tadi sudah dijamak saja bismillahnya, bismillah, ya sudah dia bisa makan semuanya, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang berikutnya, apakah ada surat khusus yang dibaca Rasulullah sebelum beliau tidur? Wallahu alam, zahirnya adalah hanya kalimat-kalimat perlindungan, ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, kemudian kalimat surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini jelas ada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun surat-surat yang lain, wallahu alam, ulama berdebat akan banyak kualitas hadisnya. Berkaitan misalnya surat Al-Muluk atau surat-surat yang lain, Al-Waqiah dan yang lainnya, itu diperdebatkan oleh para ulama. Yang tidak ada perdebatan adalah ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini tidak ada perdebatan. Selebihnya wallahu alam diperdebatkan oleh para ulama. Namun zahirnya kalau kita sudah sampai ke tempat pengguringan kita, bawaannya hendak guring juga. Kira-kira kada tuntung yo membaca surat-surat yang macam-macam tadi. Baca yang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Ini jelas ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang berikutnya, kenapa rezeki orang kafir itu sepertinya banyak dibandingkan orang muslim? Wallah, ini yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu orang terkaya di muka bumi adalah Qarun, dan tidak ada yang mampu menghitung harta Qarun. Tidak ada orang yang bisa mengkalkulasi berapa harta Qarun. Kalau ada hari ini orang kaya di kehidupan kita di dunia ini, masih kau dihitung berapa triliun uang dia. Tapi Qarun tidak ada yang bisa menghitung. Kenapa Qarun mendapatkan kekayaan yang sangat banyak? Ya sudah, itu yang Allah takdirkan. Allah takdirkan, kemudian akhirnya Allah benamkan dengan hartanya. Saking sugihnya Qarun, mati di Mesir, hartanya tak kebanjar, harta Qarun. Qarun itu orang yang paling kaya, orang yang paling kaya. Jadi kalau kita melihat kenapa orang kaya itu kayanya luar biasa, ya sudah, ini yang ditetapkan oleh Allah. Intinya adalah kehidupan akhirat kelak. Di kehidupan akhirat kelak, sebagaimana yang ulun sampaikan, hanya satu rahmat pada kehidupan dunia ini, itu pun dibagi kepada semua makhluk, dan 99 rahmat itu disimpan di sorga. Dan tidak perlu kita melihat harta orang lain, tidak perlu kita menghitung harta orang lain. Oh, ini berhujung sekian, kada perlu. Hitung akan bang ini berapanya berhujung sehari, kada perlu. Hitung akan hujungan orang nang bejual pentol aja sih, zaman aku bejual juga, tidak perlu kita hitung-hitungan seperti itu. Ya sudah, ini yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam. Baik, pertanyaan terakhir, kapan orang itu dikatakan beriman kepada Allah? Beriman itu ada 3 model. Yang pertama, dia mengimani dengan hatinya, kemudian mengucapkan dengan lisannya, kemudian mempraktekkan apa yang diperintahkan. Itulah mukmin yang sebenarnya.
Dia beriman dengan mengucapkan, kemudian dengan hatinya, kemudian dia praktekkan. Orang-orang munafik kenapa tidak dikatakan beriman? Dia beriman, dia ucapkan, kemudian dia sholat, tapi dia tidak beriman dengan hatinya. Dikatakan orang itu beriman adalah dengan lisan, kemudian dengan hati, kemudian dia praktekkan. Itulah seorang mukmin yang sebenarnya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini mungkin yang ulun sampaikan. Mohon maaf, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.